Di belakang, padahal depan masih kosong. Padahal sebaik-baiknya saf itu adalah yang paling bagi laki-laki. Jadi datang pula khotib, ya, orang udah terayun-ayun sama dinginnya AC itu kan, sejuknya AC, datang khotib, udah sorbannya tinggi, pakai tongkat, kacamatanya tebal, dia buka begini, Alhamdulillah, gitu. Ini kira-kira jamaah bangun atau tidur? Coba. Siapa yang dosa kalau jamaah tidur, khotib atau jamaah? Kan nggak ada di sini yang berani berfatwa kan? Mas Warno tahu dia itu kan? Siapa yang dosa? Ya. Jadi khotib itu nggak boleh menidurkan. Karena dia seringkali dalam situasi demikian tidak punya kemampuan public speaking, how to deliver your speech. Kata orang Karo nih Pak kamera ya, how to deliver your speech. Karena PKS itu kalau Pak kamera tanya di sini kalang tuh, Pak Tifatul itu PKS itu apa? Partai kalang sendiri. Tiga wanita kalau itu kan. Jadi mestinya ya kalau kita lihat cerita hadis Rasulullah SAW, beliau berkhutbah tuh keluar urat dua di sini, mata merah, siapa yang berani tidur? Bahkan sahabat bilang begini, kalau Rasulullah SAW bercerita tentang surga, seolah-olah surga ada di hadapan kami dan kami ingin segera memasukinya, kan gitu kan? Dan kalau beliau bercerita tentang neraka, seolah-olah neraka ada di hadapan kami dan kami ingin takut untuk memasukinya. Begitu berkhutbah. Ini peserta nih, saya dengar tadi latar belakangnya banyak dai. Nama Robin tapi Ustadz, lucu kan? Ini kan temannya Batman ya ini kan? Ada pula yang nyelote tadi, karo semua ini katanya. Nah, saya nggak ngerti dia itu apa itu karo itu, ya kan? Jadi kiranya kepala biro, biar aja lah gitu. Nanti biar di googling sama kawan tuh kan, apa ini karo dari tadi ini kan? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, begitulah kalau berkhutbah harus menarik gitu. Nah, Metro Mini itu ada namanya Marga Silitonga dulu Pak kamera, orang Korea juga Korea Utara kan. Nah, jadi Marga Silitonga dia sopir Metro Mini. Kalau bawa sekarang udah nggak ada Metro Mini dia, kayak Kopaja. Ya. Kopaja itu kan ada pantunnya. Ayo Tinting naik Kopaja, yang penting tetap bekerja. Semua mau dipantunnya. Apa tadi lupa saya cerita. Oh Silitonga. Sopir di Silitonga dulu ada yang merah-merah tuh berebut itu. Mana ada pepet apa semua, lebih parah lagi dari Medan ini. Rapat belakang bang, berarti ada saingannya tuh kan. Wah udah kayak pembalap gitu ya. Nah ini orang di penumpang itu karena begitu cepat, astagfirullahaladzim, itu Silitonga ditangkap polisi. Ternyata maaf nih agamanya Nasrani. Nah, ini Silitonga sopir Metro Mini lebih berjasa mengingatkan manusia kepada Allah daripada kiai ustaz yang khutbah tadi gua. Ya dosanya apa coba? Ini masalah gara-gara masalah komunikasi tadi ya. Nah itu salah satu. Ini ada orang Betawi dulu jalan MHT ya Pak Asep, tahun berapa di Jakarta? Lebih dulu saya 76, tapi 80 mirip-mirip lah masih itu ya, jalan MHT kan, jalan Muhammad Husni Tamrin, udah top itu, nggak banjir lagi gitu, udah ada tinggiannya, udah ada got gitu. Ada namanya si Udin, dia ini berobsesi betul kepingin punya motor Harley, tahu motor Harley? Moge.
Nah, ketika engkongnya dapat gusuran tanah, dibagilah dia ini buat dunia. Dia beli motor Harley kayak Renegade. Kalau ada yang pernah nonton film Renegade dulu kan, helm hitam, kacamata hitam, jaket hitam, itu saya dibeli semua sama dia. Pas bunyi moge ini kan satu kampung berisik kan, perung, tapi tetangga maklum. Udin OKB, orang kaya baru. Tiap pagi di lap tuh, ya di depan rumah itu. Nah, suatu ketika si Udin ini di lampu merah itu beriringan dengan tetangganya. Digedornya pintu, buka kaca kan. Ada apa, Din? Kata si Udin, lu tahu nggak motor Harley? Ini orang sombong banget, baru juga punya motor Harley, lampu hijau, jalan lagi, berhenti lagi, digebuk lagi, lebih kencang. Ada apa sih ini gebuk aja? Gua tanya, lu tahu nggak motor Harley? Sombong amat, hijau lagi, jalan lagi, kejar-kejaran, berhenti lampu merah, ditabrak sama si Udin dari belakang, kayaknya ke mobil, turun ke sopirnya. Si Udin luka kan, terjatuh gitu. Din, apa-apaan sih lo, Din? Dari tadi, yuk kan gue tanya, lo tahu gak motor Harley? Tahu, emang kenapa? Remnya yang mana? Sial. Jadi masalahnya sepele gitu. Iya kan? Cuman misperception, nggak nyambung ke komunikasi. Ini komunikasi publik. Padahal kalau dijawab aja ngerti selesai. Mau pakai nabrak dulu. Cuman saya ingin nanti semua penjelasan saya ini jangan cuma si Udin aja yang untuk ingat. Nah, jadi suami istri itu sering salah pahamnya di situ lah. Sering paham. Jadi konflik suami istri, konflik antar komunitas. Itu apa? Penyebab terbesarnya 80% based on research. Itu miskomunikasi. Dalam komunikasi. Sembiringlah nikah sama orang Solo kan. Abang nih kok bentak-bentak saya terus. Siapa yang marah? Orang Medan nih kalau ingin meyakinkan orang lain kan dinaikkannya volumenya. Pakai treble pula sedikit kan. Orang Solo ya matur nuwun sanget yo piye aku rasa-rasane repot gitu kan. Itu. Nah, jadi itu juga makanya saya juga kalau istri udah ada sesuatu gitu kan saya kirimin pantun dulu sebelum sampai di rumah. Pucuk pisang berwarna hijau, ditiup angin jatuh ke bumi. Aku selalu terkenang di kau, sampai terbawa ke dalam mimpi. Berpantun tuh begitu, jangan pakai dibaca ya. Nggak seru pantun dibaca, nggak ada pula iramanya lagi kan. Baik, jadi termasuk juga anak-anak kita ya kan, kita sering lihat pemandangan anak kecil dibawa ke suatu pertemuan terus dia teriak banting kaki, nggak mau pokoknya minta itu, sering kan kita dengar kan? Atau lagi ada pertemuan keluarga, telur ceplok gitu. Dari kecil kita harus ajari anak itu public speaking. How to deliver your message, bagaimana menyampaikan pesan. Jadi saya nulis buku itu dulu judulnya apa maksudnya, bagaimana mengatakannya. Ya, diajarkan kepada anak. Diajarkan supaya anak itu bicara, apalagi kepada orang lebih tua, bolehkah? Pakai senyum lagi. Bolehkah saya minta air sirup itu? Maaf, saya kepingin dong kue yang itu. Ya, tolong. Dia
3 kalimat itu saja. Itu anak A. Jadi saya ingin katakan bahwa sukses seorang hari ini tidak ditentukan hanya oleh skill. Justru faktor terbesar sekarang, kunci kesuksesan adalah public speaking. Public speaking. Obama kenapa kepilih jadi presiden Amerika? Itu modalnya apa? Kulit hitam, maaf nih, kulit hitam. Ya dari nego, bahkan Afrika, istrinya juga demikian. Tapi modalnya nih dua potong daging itu, bibir aja modal itu. Jadi kalau makanya dalam hadis Rasulullah SAW juga dikatakan alladzi aksaran nas yadkhulun nar ajwafan al-famu wal farju. Ada 2 lubang yang menyebabkan manusia banyak masuk neraka. Satu adalah bibir dan yang kedua adalah kemaluan. Ya. Jadi ini penting. Public speaking itu penting. Ya, jadi kadang-kadang kita orang Sumatera Utara ini salah paham. Banyak sekali pemeo kalau untuk merantau ke Jawa tuh. Itu kuping udah tahan itu. Kita daripada disenyumin sama orang Batak, lebih baik dimarahin sama orang Jawa katanya begitu. Padahal itu nggak benar juga. Cuman ya persepsi lama-lama kan. Mungkin yang didengar sama dia adalah kondektur bus, teriak-teriak, gimana nggak teriak ya kan? Woi, pikir woi, kaki pula sini kan? Gitu, sambil jalan. Dikiranya orang itu begitu semua, padahal enggak. Yalah pak kamera tadi sudah lembut sangat ya tengok. Baik, apa itu public relations? Bacanya pun pakai S, public relations. Hubungan publik. Jadi ini penting. Kenapa saya katakan penting tadi itu supaya orang nggak salah paham. Kadang-kadang peperangan antara Ukraina sama Rusia, antum tahu nggak pemicunya apa? Tahu pemicunya apa? Si presiden Ukraina terpilih ini komedian, bercanda sama mantan kepala KGB. Salah paham, putihnya di bomnya kan. Hati-hati public speaking dalam pidato, apalagi official itu resmi atau formal situasinya, kita harus betul-betul perhatikan ya. Jadi pemimpin itu ada satu moral nih nggak boleh cacat. Begitu moral cacat, maka akan digali selamanya, akan dikerjain. Kalau nggak ada kita bisa bantah, tapi kalau ada faktanya. Makanya kemarin ada yang nyelidiki itu Pak Kamera, itu fufu fafa itu pasti bukan orang Sunda. Kalau orang Sunda dia fufu papa. Karena yang mengatakan orang Sunda tidak bisa baca F itu adalah fitnah gitu. Mendekati Vietnam itu kan. Jadi gitu, ada aja yang menggali itu ya, dan ada orang khusus itu kerjaannya itu. Kalau saya capek, saya bacanya capek, apalagi menggalinya gitu ya. Satu lagi, jadi ada saya lihat di dunia sosial media ini orang bikin 2 atau 3 akun. Satu untuk menghajar, bicara kasar dan sebagainya, satu sopan-sopan. Hati-hati, ini bisa menjadi split personal. Nggak jelas identitasnya, jangan satu aja cukup ya, istri juga satu aja. Apa tawa-tawa? Mumpung bukan ibu-ibu kan kita cari apa kan? Pemimpin satu moral ya. Yang kedua tuh 3K saya sebut: kejelasan visi, kompetensi, komunikasi. Jadi visi, seorang pemimpin harus visioner. Apa yang disebut dengan visioner? Dia punya visi, dia mengerti what dan dia mengerti how. What itu apa yang tidak dicapai, how itu adalah how to reach that goal. Apa step, apa langkah-langkah untuk mencapai itu. Jadi bukan daftar keinginan saja gitu. Itu visioner orang.
Kalau dia cuma ngomong gini, nggak tahu dia langkah-langkah stepnya, dan kita harus belajar dari bawah. Jangan cuma kasih instruksi, nggak ada pengawasan, nggak ada juga motivasi, dan sebagainya, nggak bisa. Itu adalah visioner, ngerti? Jadi vision itu melihat jauh ke depan. Kalau kita lihat yang dekat-dekat ini kita pesimis, tapi kalau kita melihat jauh ke depan kita akan optimis, ya kan? Nah, kompetensi, Anda harus punya kompetensi minimum untuk menduduki suatu posisi. Jadi nggak bisa jadi anggota dewan yang keluar ayat sama hadis terus. Ya nggak bisa begitu juga. Ada salahnya mengeluarkan ayat hadis. Ada yang berpikir secara rasional, yang berpikir secara akli, itu juga bisa dikeluarkan. Itu. Jadi nggak bisa tuh, misalnya nggak ngerti manajemen, dia ingin jadi wali kota, birokrasi nggak ngerti, apalagi nggak pernah punya pengalaman di dewan, katakan begitu ya, dengan segala macam serbuannya, maka akan kebingungan. Nggak ngerti itu ada bagaimana prosedurnya, bagaimana itu regulasinya. Hati-hati. Saya belajar KTBLC atau kata BLC. Disposisi itu KTBLC yang di Parap aja itu. Saya belajar 3 hari di Jakarta. Karena semua korupsi itu diusut dari KTBLC. Laksanakan Parap tanggal sekian. Nah, begitu dilaksanakan oleh anak buahnya, siapa yang merintahkan? Bosnya. Pasti ada apa-apanya. Tapi kalau diberikan laksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar undang-undang, pastikan tidak ada unsur KKN di sini, aman. Sampai begitu membuat disposisi KTBLC. Jadi birokrasi itu kita harus paham kalau kita masuk pemerintahan. Manajemen kita harus paham kalau kita bekerja sebagai manajer. Gitu. Jadi skill yang ketiga ini, yang saya ingin katakan, komunikasi. Banyak orang pintar, komunikasi nggak pintar. Banyak profesor, doktor, ya kalau dia gagap, komunikasi nggak jelas, makin dijelaskan sama dia makin bingung apa. Ada orang gitu? Ada. Jadi komunikasi itu juga harus disamakan frekuensi kita dulu. Ya. Nah, saya mengutip dari buku Public Relations, tulisannya si Grenville Toggott ya, dari Public Relations. Dia PR terkenal di Amerika. Tentang pidato, konsep pidato itu dia singkat menjadi power. POWER. Power kata orang Eliserdang, power. Ada orang Eliserdang sini. Power. Power, P singkatannya begitu. P itu apa? P itu apa? Punch. First punch. Jadi menurut penelitian si Grenville ini, 8 detik pertama orang akan menilai Anda sebagai pembicara, spokesman, ya, sebagai komunikator. Anda ini layak didengar atau tidak? Ya, Anda layak didengar atau tidak? Nah, 8 detik pertama itu kalau kita tidak mengeluarkan apa yang disebut dengan punch, orang akan berpaling. Apa istilahnya, saya catur Jawa namanya itu, yang ditulis di kertas kotak-kotak, kertas dipindah. Itu. Atau dia akan ngobrol sama teman sebelahnya. Ya, jadi harus ada pertama first punch. Itu bisa berupa kutipan, bisa berupa syair, bisa juga berupa pantun, dan yang kebanyakan juga pantun itu. Ada orang berpantun terus dia, ya, jengah juga orang lama-lama kan. Jadi pantun itu ada first punch, pukulan awal. Bisa juga ilustrasi ya, bercerita. Nah di awal itu bisa juga kisah lah, bukan ilustrasi, kisah. Jadi saya waktu jadi Menteri Kominfo dulu ya, itu kan kadang-kadang maaf ya, pidato sampai 8 kali sehari. Orang nggak mau tahu.
di sini pindah lagi sana, pidato lagi pembukaan, beda topik, ngasih kuliah umum, di sini persemian banyak seremonialnya menteri itu, makanya jangan jadi menteri dan teman, ya. Jadi presiden aja. Ya. Jadi banyak seremonialnya. Orang-orang Jakarta juga hujan kan banjirnya ampun juga kan. Pakai sepatu bot tuh datang, operator datang semua, kan pada tegang wajah ini semua kan. Nah, saya suruh pidato, anak burung berbulu coklat, biar mendung tetap semangat. Ketawa orang itu kan. Artinya apa? Begitu orang senyum berarti sudah connect. I am okay, you are okay. Komunikasi itu begitu. Jangan sama istri dia lagi cemberut, kopi. Cakap apa nih orang? Ini dapur saya nggak ada, gitu kan? Belum nyambung lagi, kasihlah pantun dulu kan? Kalau ku tahu Paria pahit, cakep benar. Takkan ku simpan dalam belanga. Kalau ku tahu bercinta sakit, takkan ku mulai sejak semula. Bukan begitu ya. Bukan begitu. Jadi kasih prolog, karena antara komunikator dengan komunikan itu ada beda level. Nah kita harus landaikan. Anda siapa mau ngomong? Ini saya diperintah oleh bos saya pagi-pagi jam 5 dari Bekasi udah bangun kehujanan, terus Anda mau ceramain kita, kira-kira kan gitu kan. Dan mereka tuh mungkin naik kendaraan umum dan sebagainya. Nah, kita buka dulu dengan kita cairkan dulu. Jadi sebetulnya first punch itulah ice breaking. Mau khutbah Jumat juga seperti, mau ceramah juga gitu. Cuma khutbah Jumat jangan berpantun. Batal ya semua. Iya kan? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian itu penting nih komunikasi. Pantun boleh dalam ceramah, bisa juga kisah, bisa juga apa sesuatu yang joke gitu, lelucon, iya kan, lelucon gitu. Tapi hati-hati lelucon di Medan beda dengan lelucon di Jawa. Jangankan di Jawa, Jakarta sama Bandung aja beda. Saya kalau ngomong di Jakarta pada ketawa, pas ngomong gitu di Bandung, bingung juga kita kan. Padahal orang Bandung paling pintar ngebodor ya bahasa ya. Ya kayak gitu. Nah, kenapa joke ini kadang-kadang perlu? Mungkin berisik tuh yang di belakang. Nah, begitu orang depan dengar joke kita yakin mereka ketawa, yang belakang oh apa tuh gitu, mulai perhatian. Jadi itu pentingnya first punch. Oh itu one tema. Jangan muter barat timur apa, coba bulatkan satu tema, maksimum 3 tema. Menurut risetnya si Grenville, orang itu bisa menangkap 3 tema saja maksimum. Ya bisa lebih. Ya. Nah W itu Windows itu kan jendela, bisa lihat luar, orang luar bisa lihat ke dalam. Tapi dalam hal ini maksudnya ilustrasi. Pidato atau ceramah atau khutbah yang tidak menarik itu, tidak berkelas itu, dia tidak ada ilustrasi. Kasih ilustrasi. Misalnya nih, ya kisah Siddiq, kita sedang menjelaskan kisah kejujuran. Bisa kita ambil misalnya kisah dari Umar kan, ketemu pengembala, ya walad, ini kambing siapa? Banyak betul, ada ratusan tuan. Oh, boleh aku beli 1 ekor? Boleh, tapi aku lapor dulu sama tuanku, majikanku. Lah, aku beli 1 kan majikanku nggak tahu, tapi kan majikan apa, pemilik majikan saya tahu. Fa'aina Allah, katanya gitu kan. Nah, sampai diberi hadiah oleh Umar itu ke kantor Amirul Mukminin. Kadang-kadang ilustrasi itu lebih diingat oleh orang daripada tema apa yang dibahas waktu itu. Nah, itu gunanya kita ilustrasi dalam kita berpidato, berceramah, bisa aja singkat pidato atau ilustrasi tersebut, nggak harus panjang-panjang juga, 3 halaman, bosan orang dengarnya kan. Nah, O itu
Bahwa ear, kuping nih, apa? Bahasa. Khotibun nas ala qudri ukulih. Berbicara dengan manusia dengan sesuai kadar akalnya. Kalau dia anak kampus, terpelajar, educated, bolehlah kita bicara di era information technology ini. Kemudian kita harus global connected dan kita sadar betul bahwa kita sudah tersambung dari satu poin ke poin yang lain dan kita akan bisa berkomunikasi, kita mengetahui apa kejadian di satu titik di dunia ini. Boleh kita bicara depan nenek-nenek atau ngomong gitu, boleh kan gitu. Nenek-nenek itu ceramahnya soal zikrul maut, ya, dasarnya azab kubur, surga neraka. Nah itu baru melek ya. Ya, jangan bicara canggih-canggih seperti itu. Maksudnya berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar akalnya. Dilihat nih orang bahasa apa yang digunakan. Gus Dur dulu nih, saya contoh Gus Dur. Ditanya sama orang kan, nggak panjang-panjang nih. Gus, kenapa kami harus pilih PKS? PKS. Gus Dur PKS juga ya? PKB. Kenapa kami harus pilih PKB, kata Gus Dur? Kata yang nanya nih, ibu-ibu yang nanya. Gus Dur cuma jawab satu kalimat, ini dari langit. Selesai. Oh gitu Gus, gitu. Cobalah orang PKS alat sendiri, visi misi tujuan membela bangsa. Panjang kali kata orang, WA aja Ustaz gitu. Japri aja ke Japri. Jadi efektif, bahasa itu efektif, bahasa itu mengena, singkat, padat, orang paham. Jangan bertele-tele muter, orang bingung. Ya. Nah, R to R resume. My point is, poin saya adalah 1, 2, 3, bagus. Atau pidato juga pakai poin, bagus. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga, alur logikanya jelas. Disusun dulu, diorek-orek dulu. Jangan ngomong ke sana, ngomong ke sini, cerita jadi panjang nggak jelas. Ini fokusnya apa? Nah, si Grenville juga meriset bahwa kemampuan orang mendengar utuh satu speech ya, itu 18 menit. Jadi pidato itu yang panjang-panjang, 18 menit kira-kira cukup. Ya, selebih itu buyar orang. Pakaian yang penting rapi, bersih, enak itu dilihatnya. Good looking, tau nggak good looking? Orangnya juga enak dilihat. Ujung-ujung mempunyai kita mau sunnah, jenggotnya biner bola itu cuma 2-3 panjang segini. Tiup-tiup angin sana kemana. Itu kalau ada badai apa kelilipan makanya. Sunnahnya juga begini. Kalau orang diginikan tangan nggak lewat tuh jenggot. Jadi musuh menyeram-nyeramkan diri juga. Gitu. Rapikanlah di kita. Nyisir. Ada juga orang nggak pernah nyisir kan. Dia mau baca Quran pembukaan. Ada yang baca Quran pembukaan. Rambutnya masih kusut, celananya jin pakai kaos. Ya peci lah paling enggak kan. Jadi good looking. Tampilan kita tuh enak dilihat. Paling enggak tenang gitu loh. Ya. Apalagi nanti kalau apa yang formal, ya berpakaian lah. Nah, dianjurkan oleh Grenville ini berpakaian itu konservatif. Jadi kalau laki-laki ini kan lebih mudah, flat gitu ya, biru tua, hitam ataupun bawahnya juga laki-laki atau putih, bawahnya juga pakai celana hitam dan sebagainya. Nah, pada perempuan itu kalau kerudungnya banyak pakai kerudungnya terang, bajunya gelap, flat aja. Ya, kalau kerudungnya gelap, flat, bajunya putih di combine, dapat terang di combine. Jangan dipasang pula bros kepiting di sini. Susah loh dia kan. Ini biar gaya.
biar gaya. Yang nonton nih, kalau hidup kepiting apa nggak dijapit nih, gitu kan. Jadi orang nggak fokus kepada apa yang kita sampaikan. Kalau bicara di depan publik, jangan juga apa tarik macan keluar, gantung-gantung sini gitu, menentang anak geng motor gitu misalnya. Jadi cobalah konservatif rapi, walaupun di kampung, gunakan baju koko, peci, cukup. Nah, beliau menyarankan kualitas pakaian kita daripada pendengar itu lebih baik sedikit aja, bukan bergaya tidak, tapi lebih rapi, lebih enak dilihat. Ya. Nah itu diantara tipsnya dalam pidato atau public speaking. Saya kira cukup menarik itu. Ya. Kemudian dalam acara-acara tertentu kita itu public speaking ini saya tambahin sedikit. Itu nggak bisa langsung otomatis jago, nggak bisa. Ya latihan lah. Belum bisa di depan orang dewasa, anak-anak dulu kumpul anak kampung itu kan, belikan kerupuk satu-satu, ceramain dia, diam kalian, takut pula anak-anak itu kan. Nah, dia nggak masih dilatih di kalangan, ini latihan, puluhan tahun baru lancar gitu kan. Kalau pertama kali pidato itu kan ini keringat dingin kan, mending keringat dingin itu dari tengah menetes mulai itu apa kan, saking groginya, betul itu. Ada orang sampai terkencing-kencing, ada suruh pidato. Ini saya dengar, ini cerita dikit ya Pak Kamera, ini cerita-cerita. Ada Ustadz Musli namanya, Kiai Musli. Jadi dia ini apa punya travel umroh ya, haji dan umroh. Dia cerita ya sekarang. Itu aktif katanya ada ini katanya, ada jamaah umroh itu profesor guru besar kan, bersih sekali gitu. Pas dilihat di Mina sama dia tuh kan, WC itu kan WC darurat banyak itu, dia karena meludaknya jamaah, jadi kurang bersih lah, ditahan tuh sama dia, nggak mau pipi di situ, cari di tempat yang bersih, apalagi BAB dan sebagainya. Terus ada yang lapor yang bertanya, Kiai itu ada jamaah yang nggak mau BAB karena tempatnya kurang bersih gitu. Siapa namanya profesor yang dicatat namanya. Nah malam-malam diumumin sama Kiai, ya insya Allah besok pagi kita habis sholat subuh kultum akan diisi oleh Profesor A. Ini sebut nomor tadi itu si profesornya langsung dari ke belakang mulas dia. Karena besok mau disuruh ceramah, belum pernah ceramah di seumur-umur kan. Ya salah satu trik ya, kebikin orang mulas suruh dia pidato. Baik, sekarang terakhir tentang press release. Ya press release ini begini, apalagi kalau kita punya satu organisasi, ada satu kegiatan, ada satu aktivitas, press release dibuat. Apa isinya press release? 5W plus 1H. W yang pertama what, apa ceritanya, ini cerita, topiknya apa dulu. W yang kedua who, siapa aja yang hadir. W yang ketiga why, mengapa. Ya. W yang keempat where, di mana. Kelima when, kapan kejadiannya. Lengkap tuh, 5W plus 1H. H-nya itu how, cerita sedikit gitu. Kenapa? Seringkali kan kita lihat orang langsung berbantah-bantah di media karena dia doorstop, dia Pak ini mana gitu, ya itu dikutip dan sebagainya, atau pidato dipotong-potong karena media ini udah punya frame, dia udah punya framing, dia mau buat cerita tentang ini, kita tuh dimasukkan part aja di situ. Apalagi sekelas Tempo, sekelas media-media besar suka begitu juga, apalagi yang abal-abal ini nggak diucapkan pun ditulis sama dia. Nah jadi dengan adanya press release yang resmi yang bisa dikonfirmasi, maksudnya satu poinnya ada 1, 2, 3, 4, 5, jelas ini loh yang official, ini yang resmi.
Itu bisa membantah slip of tongue, selilo lidah siapa pembicara pertamanya gitu, ya. Jadi ini harus disediakan oleh, jadi jangan humas itu jangan dikira pengantar surat. Kan kita di kepling itu, di apa lingkungan itu, humas itu bukan ngantar-ngantar surat. Humas itu membangun image, membangun persepsi orang terhadap organisasi. Nah, jadi kemampuan komunikasi publik ini sangat penting. Dan kalau kita di organisasi, bahkan kita perlu menjalin hubungan dengan pemret minta nomornya. Jadi langsung berhubungan, bisa kita email dan sebagainya. Ya di sosial media juga demikian. Ya kita menggunakan platform apa berbeda-beda. Kalau Twitter yang sekarang X itu tweet itu kan mencuit. Beda dengan Facebook. Facebook itu pertemanan, bersahabat. Dia lebih bersahabat dengan orang yang menyerang habis-habisan itu jarang. Ya, kalau di Twitter itu biasa, sarkas itu luar biasa karena dia mencuit. Nah, mencuit itu bagaimana supaya sampai ke dalam hati itu juga. Nah, itu ada teknik, dikompos dulu, ditulis dulu. Kira-kira melanggar undang-undang ITE enggak gitu. Atau undang-undang komunikasi enggak, telekomunikasi. Kita harus lihat. Ya, anak-anak kita mungkin kita sadar, anak-anak kita belum tentu. Tiba-tiba dijemput. Iya kan? Karena ada alat untuk mendeteksi di mana pesan itu dari gadget apa dipancarkan. Itu sangat mudah dideteksi sekarang di kepolisian yang lain. Yang jadi mengenai press release ini penting kalau menurut saya, supaya kita tidak dipotong-potong. Jadi kalau kita memang nggak bisa, media bukan punya kita misalnya, kita ingin seutuhnya dikutip nggak bisa, kecuali itu bersifat iklan ya. Nah, tapi kalau kita ingin orang itu lurus, maka beritanya maka perlu diberikan press release. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini adalah sekali lagi kerjasama antara BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dengan anggota DPR RI Komisi 7 di Fatul Semiring. Mudah-mudahan nanti pencerahan diberikan oleh narasumber, terutama oleh Pak Asep Saifuddin ini, itu bisa menambah wawasan kita bagaimana berkomunikasi lebih baik. Ya, orang jadi antum misalnya ketemu dengan orang pertama kali, jangan sekali-sekali cemberut. Kita belum tentu lagi ketemu sama dia. Cuman tangkapan pertamanya orangnya jutek ya gitu. Padahal enggak gitu biasanya. Dia nahan BAB dari tadi keringat dinginnya. Iya kan? Nah, jadi baikkan senyum kalau mau apa permisi gitu. Ya. Jadi tanggapan awal itu enak itu. Ini kan? Kayak orang ngelamar lah. Masih ingat waktu ngelamar dulu? Kan banyak senyumnya. Kalau perlu diganjol ya pakai apa di sini. Gitu. Jadi itu namanya first impression. Kita bicara, kita speaking, supaya gini ya. Hubungan yang perlu dijaga itu adalah hubungan sama manusia dulu. Ya, yang paling utama. Memang hubungan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu paling utama, akan tapi orang banyak masuk surga itu karena hubungan manusianya bagus. Ya, hablum minan nas itu bagus. Jangan sampai ke atas bagus, apalagi dengan orang tua kan, iya kan? Orang tua hebat ke atas sama orang tua durhaka nggak bakalan gitu kan. Gitu. Nah, jadi artinya public speaking ini melatih kita seperti itu karena terutama dalam komunikasi gunakan hal yang formal itu habit juga sih, kebiasaan. Sebab kalau ayahnya berkata cukup nggak sopan, itu pasti ditiru oleh anaknya. Kata Raja Ali Haji dalam Gurindam 12, siapa berkata kasar banyak orang merasa gusar. Siapa berkata lembut banyak orang jadi pengikut. Jadi ini perlu kita perhatikan, bukan berarti, dan lihat ketika kita berdebat
di depan publik dengan orang lain, kita bukan hanya meladeni ini, siapa nih lawan debat ini, tapi kita sedang meladeni publik. Nah, jadi persepsi publik terhadap kita terus dijaga, sopanan, standar. Kalau kita lihat soal emosi, ya itu berbahaya sekali tentang publik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Qul qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Terima kasih sekali lagi Pak Kamera Sembiring dan Pak Saifuddin atas kehadirannya dalam acara public speaking ini yang kerjasama antara BRIN dengan anggota Komisi 7 DPR RI. Demikian lebih kurang saya mohon maaf. Tukang durian lirik-lirik LT Sukaisi. Cukup sekian dan terima kasih. Kejadah pakai abaya. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan mengucapkan basmalah, bismillah.